Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlarawati, saya dari Fakultas Ekonomi Syariah. Oke, di sini saya akan membuat video, yaitu mempresentasikan salah satu e-commerce yang kita ketahui. Untuk salah satu e-commerce yang saya ambil yaitu Shopee. Di sini membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah e-business. Oke, untuk selanjutnya mari kita bahas. Dalam video ini kita akan membahas yang pertama yaitu ada sejarah dari Shopee, yang kedua ada perkembangan, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan, yang keempat ada fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, dan yang kelima ada cara membuat toko itu sendiri. Oke, untuk yang pertama yaitu ada sejarah. Shopee didirikan pada tahun 2015 oleh Forrest Li, seorang pengusaha dari Singapura. Perusahaan tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh Sea Limited, sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara. Aplikasi Shopee diluncurkan secara resmi pada bulan Desember 2015. Langsung setelah peluncurannya, Shopee fokus pada pasar C2C, yaitu customer to customer, yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang secara online. Jadi di sini sistemnya online, jadi penjualannya itu customer to customer, jadi customer langsung ke pembelinya langsung. Untuk yang kedua yaitu ada perkembangan. Ya, perkembangan Shopee sendiri menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun pertama operasinya. Hal ini terutama didorong oleh strategi pemasaran yang agresif, promosi diskon besar-besaran, dan investasi dalam infrastruktur teknologi yang kuat. Selain pasar C2C, Shopee mulai menyediakan platform untuk menjual bisnis, dan pengguna mulai menggunakan untuk berbelanja barang-barang baru dari merek-merek yang terkenal. Shopee juga mulai menawarkan berbagai layanan tambahan seperti Shopee Pay, yaitu dompet digital, Shopee Mall, pusat belanja produk yang resmi, dan juga Shopee Food. Ya, setelah sukses di pasar asalnya, Shopee mulai melakukan ekspansi regional ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara, termasuk di negara kita yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Perusahaan ini memperluas jangkauan dengan mengadaptasi layanannya sesuai dengan preferensi lokal dan kondisi pasar setiap negara. Shopee terus melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas basis pelanggan. Mereka terus menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan aplikasi mobile, kecerdasan buatan, analisis data, dan solusi logistik. Nah, dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, Shopee sendiri berhasil menjelma menjadi salah satu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara. Dan setelah itu banyak saingannya yang mengikuti jejak Shopee. Dan salah satunya ada Lazada, ada Tokopedia, dan banyak lainnya. Oke, kita lanjut pembahasan yang ketiga. Untuk yang ketiga yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita akan bahas yaitu kelebihan dari Shopee itu sendiri. Salah satunya yaitu yang pertama, pilihan produk yang luas. Shopee menawarkan berbagai macam produk dari berbagai kategori, termasuk fashion, elektronik, makanan, kecantikan, dan masih banyak lagi. Pengguna memiliki akses ke pilihan produk yang luas dari penjual C2C maupun B2C. Nah, yang kedua, harga kompetitif. Shopee sering menawarkan diskon dan promosi menarik, membuat harga produk menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan toko offline maupun platform e-commerce lainnya. Yang ketiga, Shopee juga menyediakan Shopee Pay. Shopee memiliki layanan dompet digital bernama Shopee Pay yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara online dengan aman dan nyaman. Shopee Pay juga sering menawarkan cashback dan promo-promo khusus di dalamnya.
Yang keempat, ada program pelindungan pembeli. Shopee memiliki kebijakan perlindungan pembeli yang cukup baik yang memberikan jaminan pengembalian uang jika terjadi masalah dengan pesanan, seperti barang tidak sesuai ataupun ada kerusakan di dalamnya. Oke, yang kelima, ada fitur penilaian dan ulasan. Pengguna dapat melihat penilaian dan ulasan dari penjual maupun produk sebelum melakukan pembelian, membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik saat berbelanja. Yang keenam, yaitu ada layanan pelanggan yang responsif. Shopee memiliki tim layanan pelanggan yang responsif dan siap membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka miliki. Jadi kelebihan dari Shopee itu sendiri yaitu kita bisa memilih banyak eh, barang dari berbagai toko, dan kita juga bisa melihat ulasan-ulasan dari pembeli yang lainnya. Jadi kita bisa menilai apakah barang itu baik atau tidak gitu, atau barang itu sesuai dengan apa yang ada di deskripsi atau tidak. Jadi kita bisa melihat dari ulasannya. Terus juga ada perlindungan pembeli, ada layanan pelanggan yang responsif, jadi memudahkan kita dalam membeli gitu kan. Jadi kita tidak usah bingung lagi, tidak harus kemana-mana, bisa diam di rumah, duduk dengan santai, membeli barang yang kita inginkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ada di dalamnya, dan kita tidak khawatir lagi apakah itu barangnya bagus atau tidak karena sudah ada ulasan-ulasan yang bisa membantu kita. Untuk pembayaran pun kita tidak harus eh, pergi dulu ke bank atau ke minimarket atau apa untuk membayarnya, tapi ada Shopee Pay yang sudah disediakan oleh platform ini. Jadi sangat memudahkan kita, sangat membantu kita yang yang sulit dan mager untuk kemana-mana. Jadi emang platform ini tuh sangat membantu sekali ya. Oke, yaitu untuk yang kedua dari kekurangan dan kelebihan yaitu kekurangan. Nah, yang pertama dari kekurangannya adalah masalah autentisitas produk. Beberapa pengguna melaporkan masalah dengan produk palsu atau tidak asli yang dijual dari platform. Meskipun Shopee memiliki kebijakan perlindungan pembeli. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan dari penjual. Kualitas pelayanan dari penjual dapat bervariasi, sehingga beberapa pengguna mungkin mengalami pengiriman yang lambat atau komunikasi yang kurang responsif. Itu kembali ke toko yang tersedia di sananya. Jadi sebenarnya tim Shopee memiliki responsif, tapi kembali lagi ke tokonya apakah dia menyediakan layanan responsif atau tidak gitu kan. Nah, yang ketiga ada biaya pengiriman yang tidak tepat. Biaya pengiriman yang dapat bervariasi tergantung pada penjual dan lokasi pengiriman, sehingga pengguna harus memperhatikan biaya tambahan yang mungkin dikenakan. Nah, sebelum kita check out barang, kita juga harus memperhatikan alamat yang dituju gitu kan, alamat yang kita tertera di sana gitu, yang kita cantumkan di sana apakah sesuai atau tidak gitu, atau enggak ada tambahan-tambahan yang dimana mungkin Shopee memberikan cashback tapi dari si toko memberikan tambahan biaya lain karena terlalu jauh atau seperti apa. Yang keempat, ada keterbatasan garansi produk. Beberapa produk mungkin tidak dilengkapi dengan garansi resmi, terutama untuk produk-produk elektronik atau perangkat mahal lainnya. Biasanya untuk produk-produk elektronik biasanya langsung hari itu juga gitu kan, tidak ada garansi resmi biasanya. Terus yang kelima ada keterbatasan dalam pengembalian produk. Nah, ini proses pengembalian produk mungkin lebih rumit dibandingkan dengan toko offline, terutama jika produk tersebut dikirimkan dari individu atau dari toko. Jadi ketika mungkin ada kesalahan dengan produk yang kita beli atau ada kerusakan dan kita ingin retur gitu ya, ingin mengubahnya atau ingin menggantinya, itu sulit gitu. Kadang dari si toko tidak responsif atau tidak memberikan bantuan atau seperti apa. Jadi sebenarnya kekurangannya juga ada, tapi banyak kelebihannya sih kalau menurut saya. Oke, kita melanjutkan ke pembahasan dan itu yang keempat, yaitu ada fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Untuk cara berbelanja sendiri, kita harus pastikan dulu nih. Pertama, sebelum kita berbelanja, kita pastikan dulu kita memiliki aplikasi Shopee atau tidak ya. Jadi pastikan kita memiliki aplikasi Shopee itu sendiri.
Nah, yang kedua, kita buka aplikasinya, kemudian cari barang yang hendak kita beli. Kita bisa memilih dari berbagai toko yang terdapat di dalamnya. Biasanya ketika kita menuliskan barang apa yang kita beli, pasti nanti Shopee menyediakan banyak sekali toko-toko yang menyediakan barang itu gitu kan. Nah, yang ketiga, jika dirasa sudah ada yang cocok, kita bisa masukkan ke keranjang ya untuk barangnya, atau bisa eh, langsung diklik beli sekarang gitu kan. Nanti beda ya, ketika kita langsung beli sekarang, mungkin nanti ada langsung ke fitur cara pembayaran. Tapi ketika kita masukkan ke keranjang, nanti seandainya kita mau check out, buka dulu keranjangnya, klik pesan, nanti akan disuguhkan dengan tampilan pembayaran. Nah, yang kedua yaitu bagian B, yaitu cara bayar. Ya, setelah kita memilih barang dan sesuai dengan apa yang kita hendak inginkan, yang kita beli, kita akan disuguhkan dengan tampilan metode pembayaran. Biasanya metode pembayaran itu bisa dengan COD atau dengan ShopeePay itu sendiri, atau dengan menggunakan kirim antar bank gitu ya. Jadi kita bisa memilih, bisa bisa COD kalau kita memang kebetulan kita tidak memiliki saldo di ShopeePay atau tidak memiliki saldo di ATM kita gitu kan. Kita bisa memilih COD. Tapi kalau kita memiliki uang di ShopeePay, kita bisa langsung melakukan pembayaran itu sendiri gitu ya. Tidak harus dengan COD atau antar bank. Itu sangat mudah sekali sebenarnya. Oke, fitur yang selanjutnya yaitu cara mengklaim voucher ya. Pasti yang namanya e-commerce, yang namanya toko online pasti menyediakan voucher-voucher untuk membantu kita, untuk memudahkan kita membeli dan mendapatkan keringanan biaya gitu ya. Yang pertama ya, pastikan kita memiliki aplikasi Shopee itu sendiri. Yang kedua, pilih ke halaman menu saya. Nanti di sana akan didapatkan beberapa voucher yang bisa kita klaim. Ada gratis ongkir, ada potongan harga dari toko tersebut, atau kita juga bisa mengklaim voucher itu dari kita menonton live yang sedang berlangsung gitu ya. Apalagi ketika kita udah mengincar nih salah satu barang, pasti kan nanti ada barang toko itu mengadakan live yang dimana untuk menjelaskan barang-barang yang dijual oleh toko itu. Nah, kita bisa juga mengklaim voucher dengan menonton live itu gitu kan. Bisa bisa sampai setengah harga atau bahkan 80%, bahkan misalnya ke 90%. Jadi kita sebenarnya harus cepet-cepetan gitu kan ketika kita udah menyimpan barang itu di keranjang gitu ya. Jadi barangkali di toko itu tuh ada live. Jadi kita harus ke to be continue gitu kan, ngeliatin toko yang sedang kita incer dengan yang menjual barang kita, yang ingin kita inginkan maksudnya. Ya, mungkin itu yang terdapat di fitur-fitur yang terdapat di Shopee itu sendiri gitu ya. Cara membeli, cara bayar, cara klaim voucher gitu ya. Oke, kita selanjutnya membahas tentang pembahasan yang terakhir yaitu bagian E, cara membuat toko. Ya, pasti di sini ada saja yang mempunyai aplikasi Shopee tapi hanya untuk berbelanja saja gitu kan, tidak ada niatan atau belum ada niatan untuk berjualan gitu kan. Gak apa-apa, kita belajar saja. Mungkin salah satu di antara kalian yang menonton ini barangkali ada yang ingin mempunyai toko dan mempunyai barang untuk bisa dijualkan, yang bisa dipasarkan di Shopee itu sendiri, karena keuntungannya bisa sangat banyak juga gitu kan. Kita tidak harus kemana-mana, tapi kita bisa berjualan dari rumah gitu dan kita mendapatkan pelanggan gitu kan. Oke, untuk cara membuat toko itu sendiri, yang pertama itu download dan install aplikasi Shopee. Nah, itu mah pasti harus banget, kita harus memiliki aplikasi Shopee. Unduh aplikasi Shopee yaitu di Google Play Store atau di App Store, atau pokoknya dari manapun itu, pokoknya download dulu aplikasi Shopee-nya ya. Jangan sampai kita ingin membuat toko di Shopee tapi kita tidak memiliki aplikasi Shopee-nya. Jadi, yang kedua yaitu buat akun Shopee. Nah, ketika kita sudah mendownload aplikasi Shopee-nya, kita buat akun kita dulu. Jika ada yang belum memiliki akun Shopee, kita perlu membuatnya terlebih dahulu. Buka aplikasi Shopee dan ikuti langkah-langkah pendaftaran yang diminta, termasuk memasukkan alamat email, nomor telepon, dan membuat kata sandi. Nah, yang ketiga yaitu masuk ke akun Shopee. Setelah membuat akun, masuk ke akun Shopee,
kita dengan menggunakan email yang kita masukkan dan sandi yang kita masukkan, kemudian buka menu penjual. Nah, nanti tuh di sana ada menu penjual. Setelah masuk ke akun, buka menu navigasi dengan cara mengetuk icon profil atau gambar pengguna di pojok kanan atas, pilihan opsi jual di Shopee atau mulai jualan ya. Untuk membuka menu penjual. Jadi kita nanti di sana disuguhkan ketika kita membuka menu saya, nanti kita bisa cari icon yang dimana jual di Shopee atau mulai jualan. Ya, terus yang kelima, mulai membuat toko. Nah, di dalam menu penjual, cari dan pilih opsi mulai membuat toko atau buka toko untuk mulai memproses pembuatan toko kita gitu ya. Oke, langkah selanjutnya yang keenam yaitu isi informasi toko. Kita akan diminta untuk mengisi informasi dasar tentang toko kita, seperti nama toko, deskripsi singkat, logo, atau gambar profil, serta kategori produk yang akan kita jual nanti gitu. Apakah itu fashion, ataukah itu food makanan, atau itu minuman, atau aksesoris-aksesoris gitu, atau berbagai lainnya. Nanti juga ada pilihan opsi di sananya ya. Yang ketujuh yaitu atur metode pembayaran. Pastikan ada metode pembayaran nih pas ketika kita membuat toko, apakah kita pembayaran dari si customer-nya itu mau COD atau mau dari ShopeePay gitu kan. Jadi kita harus menentukan metode pembayaran yang akan kita terima dari pelanggan itu seperti transfer bank, ShopeePay atau pembayaran pada saat pengiriman yaitu bisa COD ya. Yang kedelapan yaitu tambahkan produk. Setelah kita membuat toko, kita dapat mulai menambahkan produk yang akan kita jual. Pilihan opsi tambahkan produk atau jualan barang dan masukkan detail produk termasuk nama, deskripsi, foto, harga dan jumlah stok yang tersedia di uh, etalase kita gitu kan. Contohnya kita menjual baju. Nah, menjual baju ini deskripsinya seperti apa, bahannya dari apa, jahitannya seperti apa, ukurannya apa aja, ukuran M itu dari berapa ke berapa, lingkar badannya atau tinggi badannya gitu kan. Pasti kan harus ada di deskripsi. Termasuk kita juga harus mencantumkan foto yang baju yang kita akan jual gitu kan. Termasuk juga harga ya, harga yang kita cantumkan di situ bisa jadi nanti kita bisa membuat ada potongan-potongan harga juga itu bisa nanti ya setelah kita mencantumkan terlebih dahulu untuk deskripsi, foto, harga dan jumlah stok yang ada di etalase kita. Contohnya karena mungkin terbatas cuma ada 10 atau mungkin cuma ada 5 gitu karena limited edition gitu kan baju yang kita jual atau mungkin mau coba-coba terlebih dahulu gitu ya. Yang kesembilan yaitu atur pengiriman. Nah, tentukan opsi pengiriman yang akan kita sediakan kepada pelanggan seperti pengiriman melalui kurir resmi Shopee atau pengiriman dari toko sendiri. Contohnya kita menggunakan jasa JNT atau JNE atau si cepat atau berbagai pengiriman yang lainnya gitu kan. Oke, yang ke-10 yaitu yang terakhir tinjauan dan publikasikan. Tinjau kembali dan publikasikan produk yang kita ingin jual gitu kan. Tinjau kembali informasi toko dan produk yang sudah kita tambahkan. Pastikan semuanya lengkap dan akurat. Setelah yakin nih dengan apa yang kita cantumkan dari deskripsi, foto, harga, jumlah stok barang. Nah, publikasikan toko kita dengan menekan tombol publikasikan atau simpan perubahan. Jadi sebelum kita itu harus dipastikan terlebih dahulu gitu kan apakah toko kita sudah terbuat, terus juga barang yang sudah kita cantumkan itu sudah benar dengan sesuai deskripsinya, fotonya, harganya, stoknya gitu kan. Terus juga lihat lagi apakah pengirimannya sudah sesuai gitu, apakah kita bekerja sama dengan JNT, JNE atau secepat atau dengan yang lainnya. Terus juga metode pembayarannya apakah sudah tersedia gitu. Jangan sampai kita mempublikasikan toko kita tapi masih setengah-setengah gitu. Jadi belum komplit semuanya ya, jangan sampai. Jadi di sini ada 10 cara untuk membuat toko di Shopee itu sendiri gitu kan. Mungkin
ketika kita ingin melihat lagi di Google atau di apa gitu dengan cara yang simpelnya mungkin bisa atau ada gitu. Tapi ini yang saya rasakan, yang saya temui gitu yaitu, yang saya pernah coba juga yaitu 10 hal ini gitu. Jadi semoga semua ini membantu kalian semua dalam memahami e-commerce Shopee itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga ininya bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Thank you for watching.